Ya, Kabupaten Raja Ampat yang terletak di Provinsi Papua Barat Daya belakangan ini menjadi sorotan publik. Kawasan kepulauan yang merupakan rumah bagi 274 spesies koral, 60 spesies ikan laut, 1070 spesies ikan karang, dan 699 jenis moluska terancam rusak. Penyebabnya aktivitas penambangan nikel yang diduga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Aksi protes datang dari aktivis Greenpeace Indonesia yang membentangkan spanduk bertuliskan "What's the true cause of your nickel?" dan "Nickel mines destroy lives". Momen itu langsung menggait perhatian warganet yang turut menyuarakan kepedulian melalui tagar Save Raja Ampat dan template Instagram Story bertuliskan "Papua bukan tanah kosong". Lalu seberapa krusial kasus ini untuk kita semua? Mari kita uraikan dalam Tambang di Tanah Surga, polemik nikel Raja Ampat. Ya, dengan kekayaannya, Raja Ampat tak hanya menjadi surga biodiversitas laut, namun juga rumah bagi beragam flora dan fauna yang unik. Tak mengherankan jika Raja Ampat resmi menyandang status Geopark Nasional pada tahun 2017, kemudian diangkat menjadi UNESCO Global Geopark pada 24 Mei 2023 di Paris, Prancis. Apa sebenarnya makna dari status Geopark Nasional? Kita tarik ke tahun 2014 saat jaringan Global Geopark atau Global Geopark Network dibentuk dan resmi menjadi program UNESCO pada tahun 2015. Raja Ampat melalui status ini menjadi simbol pentingnya konservasi, edukasi, dan juga pemberdayaan ekonomi berbasis lokal. Sebagai catatan, kawasan Geopark Raja Ampat adalah gugusan kars yang berada tepat di garis Khatulistiwa dengan formasi batuan tertua di dunia, berusia hingga 439 juta tahun. Kawasan ini memiliki nilai geosains global yang mewakili hampir 1/10 umur planet kita. Tak heran jika julukannya ialah Zamrud Kars Khatulistiwa. Namun, di balik pesonanya, Raja Ampat juga menyimpan nikel di perut buminya dan disinilah konflik bermula. Siapa yang menambang, sejak kapan, dan apa dampaknya kita lihat ke slide yang kedua. Bukan hanya biodiversitas, di perut bumi Raja Ampat juga tersimpan nikel. Eksplorasi nikel ini telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Peneliti Pusat Riset Arkeologi Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional Hari Suroto menuturkan, sejak 1920 hingga 1958, Belanda yang pada saat itu duduk di tanah Indonesia mengeksplorasi kandungan nikel di Pulau Gak. Setelah angkat kaki, perusahaan tambang Belanda tersebut dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Kemudian pada tahun 1960 hingga 1982, PT Pacific Nickel Indonesia, sebuah perusahaan modal asing dari Amerika Serikat, melanjutkan penambangan nikel. Di tahun 1986 hingga 1990, perusahaan patungan PT Antam dan KNI mengkaji kelayakan operasi tambang nikel Gak. Selanjutnya pada tahun 1996 hingga 1998 telah terjadi negosiasi antara PT Broiling Hill Property atau BHP, Bilton dari Australia dengan PT Antam untuk melakukan patungan. Langkah bisnis ini akhirnya melahirkan PT Gak Nikel, perusahaan patungan yang sahamnya sebesar 75% dimiliki oleh Asia Pacific Nickel Australia dan 25%-nya dimiliki oleh Antam. Kemudian di tahun 2008 PT Antam mengakuisisi saham PT Asia Pacific Nickel. Hal ini menjadikan PT Antam menjadi satu-satunya pengendali. Perusahaan tambang lainnya yang juga melakukan pertambangan mineral logam komoditas nikel di Kepulauan Raja Ampat, yakni ada PT Anugerah Surya Pratama atau ASP yang mendapatkan IUP pada tahun 2013 dan berlaku selama 20 tahun hingga 26 Februari 2033 maksud kami. Kemudian ada PT ASP melakukan kegiatan di Pulau Manuran di Desa Rauki, Distrik Suknin dengan luas 1.173 hektar. PT ASP juga memiliki IUP seluas 9.500 hektar yang berada di Pulau Waiko. Di tahun yang sama, Bupati Raja Ampat juga menerbitkan IUP untuk PT KW Sejahtera Mining atau KSM seluas 5.992 hektar yang berada di daratan Pulau KW. Kemudian PT KSM telah melaksanakan kegiatan pembukaan lahan pada tahun 2023 dan operasional penambangan biji nikel pada tahun 2024. Selanjutnya ada juga PT Mulia Raymond Perkasa atau MRP yang telah memegang IUP sejak tahun 2013 dengan masa berlaku 20 tahun. Mencakup wilayah sebesar 2.193 hektar. Dan terakhir adalah PT Nurham yang juga telah mengantongi izin kegiatan hingga tahun 2033 dengan wilayah seluas 3.000 hektar. Namun hingga kini perusahaan tersebut memang belum berproduksi dan dari 5 perusahaan tersebut pemirsa, 4 perusahaan telah dicabut izinnya. Apa alasannya? Kita geser ke slide selanjutnya.
Ya, menindaklanjuti laporan masyarakat begitu ya terkait kegiatan penambangan, Presiden Prabowo telah resmi mencabut 4 dari 5 izin usaha pertambangan di wilayah Raja Ampat. Langkah ini hasil dari evaluasi menyeluruh yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan juga tentunya sejumlah kementerian terkait. Menteri SDM Bahlil Lahadalia membeberkan 4 perusahaan yang dicabut ini adalah PT Anugrah, ya, PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, kemudian PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Berikut adalah temuan lapangan di masing-masing wilayah penambangan. Yang pertama kita lihat untuk temuan lapangan untuk PT SP adalah telah ditemukan kolam settling pond yang jebol. Kemudian hal ini menyebabkan sedimentasi tinggi atau kekeruhan di pantai yang terindikasi adanya pencemaran dan juga kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan air limbah larian ini tidak dikelola dan adanya bekas longsoran akibat air larian pada bagian selatan dan juga barat. Selain pencabutan IUP, tindak lanjut yang telah dilakukan adalah pemasangan pelang pengawasan tim PPLH pada area akses masuk pada tanggal 28 Mei 2025. Kemudian yang kedua, PT KW Sejahtera Mining atau KSM. Ini yang telah ditemukan adanya kegiatan yang berada di luar persetujuan penggunaan kawasan hutan PPKH seluas 5 hektar. Tindak lanjut yang dilakukan adalah peninjauan kembali persetujuan lingkungan PT KSM karena berkegiatan di pulau kecil. Atas terjadinya perambahan kawasan hutan, maka akan dilakukan penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Ketiga, adalah PT MRP yang ditemukan adanya kegiatan eksplorasi di kawasan hutan sebanyak 10 titik. Mesin bor tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH. Tidak ada dokumen dan juga persetujuan lingkungan. Langkah yang akan dilakukan adalah penghentian kegiatan eksplorasi tanpa dokumen lingkungan. Sementara itu PT GAK Nikel lolos dan pencabutan IUP-nya. Alasannya, kita lihat slide selanjutnya. Terkait dengan PT GAK Nikel yang IUP-nya tidak dicabut oleh pemerintah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia beralasan bahwa PT GAK Nikel sudah melakukan pertambangan sesuai dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan juga legalitas lainnya. Ia menjelaskan masih berlanjutnya IUP PT GAK Nikel setelah mempertimbangkan aspek legal, historis, dan juga hasil verifikasi lapangan. Atas pertimbangan tersebut, Bahlil mengklaim keberadaan PT GAK Nikel tidak berdampak terhadap ekosistem laut di Raja Ampat, alias kegiatan pertambangannya tidak berada di dalam kawasan konservasi. Diketahui letak kegiatannya ini sekitar 42 km dari Piai Nemo, pusat kawasan wisata utama, dan secara geografis lebih dekat ke Maluku Utara. Bahlil juga menegaskan PT GAK Nikel merupakan bagian dari aset negara. Ya, Raja Ampat adalah titik pertemuan antara harta karun, alam, dan juga keberlanjutan. Ketika kekayaan geologi bertemu dengan ambisi ekonomi yang dipertaruhkan, bukan hanya terumbu karang, lautan, dan hutan, tapi juga masa depan generasi di tanah Papua. Tagar Save Raja Ampat bukan sekedar kampanye, melainkan seruan untuk mengkaji ulang arah pembangunan kita. Apakah kita ingin meninggalkan jejak peradaban atau bekas luka di bumi cendrawasih? Jangan tunggu alam menangis lebih keras, suara kita hari ini menentukan nafas bumi esok hari.